Episode 155, Membujuk Ivana. Malam menjelang, Fajira tengah berada di dalam kamar Ivana bersama dengan Fajri dan Irfan. Mereka tengah membujuk gadis kecil itu untuk mengikuti pelajaran formal ataupun akademi agar bakatnya bisa dikembangkan dengan baik. Ayolah sayang, besok bunda daftarkan ke akademi musik ya. Dede gak mau bunda, rengek Ivana sambil memeluk ibundanya. Sungguh ia tidak ingin dipaksa dalam bentuk bujuk rayuan apapun. Bagus loh dek, kalau dede mau sekolah, kan kita bisa berangkat bareng setiap hari sayang, ucap Fajri yang juga ikut membujuk Ivana. Ayah, panggil Ivana sambil menatap Irfan penuh harap. Pria tampan itu sudah mendapatkan ultimatum dari Fajira sebelumnya. Awas saja kalau kamu gak mendukung aku mas, jatah 1 bulan hilang, ancaman Fajira. Ia hanya berusaha untuk mengalihkan pandangannya agar tidak melihat wajah imut Ivana yang membuatnya tidak bisa menolak keinginan gadis itu. Ayah, rengek Ivana semakin menjadi. Ia begitu manja jika sudah bersama dengan Irfan. Ivana segera merangkak masuk ke dalam pangkuan ayahnya. Ia menatap wajah tampan itu dengan cemberut karena mendapati Irfan tidak kunjung menanggapinya. Apa ayah udah gak sayang lagi sama dede? Hiks, isak Ivana mengibah. Ia memeluk Irfan dengan erat dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang itu. Irfan sungguh tidak tega mendengarkan tangis putri kecilnya. Persetan dengan jatah 1 bulanku, aku lemah jika berhadapan dengan 2 bidadari ini. Wah, batin Irfan menjerit. Kalau dede gak mau sekolah atau masuk akademi, terus maunya apa dong? Tanya Irfan mengelus lembut kepala Ivana. Dede mau main, makan, terus tidur, dan di rumah saja ayah. Dede gak mau belajar. Boleh ya ayah? Please. Mata Ivana semakin membuat Irfan tidak tega. Kenapa dede gak mau belajar sayang? Kan belajar itu bagus, bisa bikin kita pintar. Coba lihat abang. Abang sekolah, juara umum terus sudah punya usaha sendiri. Apa dede gak mau seperti abang? Tanya Irfan. Ivana terdiam, ia mencerna perkataan Irfan dengan baik. Bukannya ia tidak ingin sekolah, hanya saja ia masih ingin bermain diri di rumah dan memakan cemilan yang selalu menggugah seleranya, apalagi buatan tangan bidadari cantiknya. Mau tapi gak sekalang ayah, dede kan masih kecil. Nanti dede sekolah kok janji, ucap Ivana mengangkat kelingkingnya. Hup, akademi pun dede gak mau, tanya Irfan memastikan. Gak mau ayah, tolak Ivana cepat. Ya sudah, semuanya terserah dede, nanti kalau bunda marah ya gak ikutan ya, ucap Irfan. Kok ayah gitu sih? Protes Ivana tidak terima. Fajira dan Fajri hanya menyaksikan drama yang sedang dimainkan oleh Ivana. Sungguh gadis kecil itu sangat pandai membuat orang yang melihatnya menjadi tidak kuasa untuk menolak permintaan yang terucap dari mulut manisnya. Fajri bersandar pada Fajira agar bisa merasakan hangatnya sentuhan tangan bidadari cantik itu. Ia begitu gemas melihat tingkah adiknya yang dingin namun terlihat manja jika sudah berkumpul seperti ini. Gini aja dek, besok dede ikut aja sama abang ke sekolah. Nah, nanti dede bisa menilai mau sekolah apa enggak, gimana? Tanya Fajri. Ide bagus bang, gimana dek? Mau ikut abang enggak? Tanya Fajira. Ivana terdiam yang menatap semua orang yang sangat menginginkannya untuk belajar dan belajar. Padahal kan aku pintar, kenapa harus belajar lagi? Begitu pikirnya. Ya sudah, besok dede ikut sama abang ke sekolah, ucap Ivana datar. Kok gitu sih wajahnya dek? Tanya Fajira. Gak apa-apa bunda, ucap Ivana menunduk. Ia sangat takut jika Fajira sudah mengeluarkan taringnya. Apa dede gak mau sekolah? Kalau dede beneran gak mau, bunda gak akan paksa lagi. Tapi kalau suatu hari dede menyesal, jangan salahkan bunda dan merengek. Bunda gak suka, ucap Fajira menatap Ivana serius. Gadis kecil itu tergagap, ia sangat takut jika Fajira sudah mengeluarkan ultimatumnya. Aih, kenapa 2 bidadariku gak pernah akur? Selalu saja berdebat seperti ini. Apa karena mereka sangat mirip? Tuhan, tolong aku, jerit Irfan di dalam hatinya. Sayang, sudah ya, besok kita bahas lagi, ucap Irfan melerai. Fajira hanya mendelik sebal melihat suaminya. Irfan akan sangat susah untuk diajak bekerja sama jika sudah melihat tatapan polos anak-anaknya. Irfan membaringkan Ivana lalu menyelimuti dan mengecup kening manis itu dengan lembut. Tidur ya sayang, besok ikut abang ke sekolah ya, ucap Irfan. Iya ayah, ucap Ivana pasrah. Dede selamat tidur sayangnya abang, ucap Fajri mengecup hampir seluruh wajah adiknya. Selamat tidur juga abang, lirik Ivana yang sudah mulai terpejam.
Kok Dede udah tidur sih? Kan Bunda belum cium? Protes Fajira mengerjai Ipana. Selamat tidur, Bunda. Lirik Ipana memajukan bibirnya berharap ia mendapatkan kecupan dari bidadari cantiknya itu. Fajira terkakak geli. Ia segera mengecup gadis manis itu dan menyusul Irfan yang sudah dulu pergi ke kamar Fajri. Inilah yang selalu mereka lakukan. Setiap hari menjelang tidur, menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan anak-anaknya dan mengantarkan mereka tidur. Setelah keluar dari kamar Fajri, mereka segera kembali ke kamar dan beristirahat. Fajri tersenyum melihat Ipana yang terlihat cantik dengan dress kecil yang membalut di tubuhnya. Dengan jepitan rambut kupu-kupu membuatnya terlihat sangat menawan bak putri kerajaan. Pagi ini mereka akan pergi ke sekolah untuk mengenalkan kepada gadis kecil itu bagaimana serunya bertemu dengan teman-teman dan belajar bersama. Fajira juga sudah mengajukan izin cuti walaupun ia pemilik dan pimpinan rumah sakit, namun ia tidak ingin seenaknya saja dalam bertindak. Sudah siap anak-anak? Ucap Fajira. Sudah Bunda, teriak mereka berdua. Yuk kita berangkat, salim dulu sama ayah ya, ucap Fajira. Iya Bunda. Mereka segera berjalan menuju ke arah Irfan. Dek, kamu mau lihat nggak keseruan setiap pagi sebelum pergi sekolah? Bisik Fajri. Apa bang? Tanya Ipana penasaran. Minta uang jajan, lihat abang ya. Fajri berjalan ke arah Irfan sambil tersenyum manis. Ia mengulurkan tangannya agar bisa mencium tangan Irfan. Sekolah yang rajin ya nak, ucap Irfan mengelus kepala Fajri. Iya ayah, uang jajan, ucap Fajri menyengir sambil menampung tangannya. Irfan mengeluarkan satu lembar uang pecahan 50.000 dan memberikannya kepada Fajri. Mata Ipana berbinar senang, ia juga ingin mendapatkannya. Ipana menjerit di dalam hati. Ayah, Dede pergi dulu ya, salim, ucap Ipana mengelurkan tangannya. Duh, anak gadis ayah nanti nggak boleh nakal di sekolah ya, ucap Irfan menyambut tangan Ipana. Dadah, ayah pergi dulu ya, ucap Irfan masuk ke dalam mobil. Gadis kecil itu terdiam, bukankah seharusnya ia juga mendapatkan uang jajan? Sementara Fajri hanya bisa menahan tawanya melihat ekspresi bingung Ipana. Ayah, pekiknya. Irfan terlonjak kaget mendengar suara cempreng putrinya. Kenapa sayang? Tanya Irfan kembali keluar dari mobil. Kok Dede nggak dikasih uang jajan sih? Protesnya tidak terima. Dede kan gak sekolah sayang. Wajah Ipana berubah dingin. Ia menatap ayah dan abangnya bergantian. Ia merasa kesal karena sudah dikerjai oleh abangnya. Ya sudah, jangan marah sayang, nanti cantiknya hilang loh. Ini sisanya ditabung ya. Irfan mengeluarkan uang perlahan 20.000 dari dalam dompetnya. Mata bening gadis kecil itu berbinar senang. Otaknya berjalan lancar untuk menghitung pendapatan yang akan ia peroleh setiap hari jika ia pergi ke sekolah. Terima kasih ayah, hati-hati di jalan ya. Semoga hari ini ayah bisa bawa uang yang banyak untuk Dede. Ucap gadis kecil itu tersenyum manis dengan wajah yang merona. Aduh, kalau ada maunya pasti manis banget ya, celutuk Fajri. Ih, ya sudah sana berangkat sekolah nanti terlambat loh. Ucap Irfan terkekeh dan kembali masuk ke dalam mobil. Iya ayah, hati-hati ya, love you, teriak Ivana. Irfan berlalu, mereka segera menaiki mobil dan berangkat menuju ke sekolah. Ipana masih berbinar senang melihat uang yang berwarna hijau itu. Buna, panggil Ivana. Iya sayang, kok Buna gak kasih abang uang jajan juga? Abang kan sudah punya gelang ajaib sayang, tinggal scan saja di mesin abang yang jualannya. Nanti Bunda yang bayar, ucap Fajira. Kok Dede gak ada Buna? Dede kan belum sekolah sayang, Dede mau scan di mana? Iya ya, tapi kok ayah juga kasih abang uang seperti ini Buna? Itu untuk ditabung sayang, Dede juga mau menabung. Mau Bunda, Dede mau, ucap Ipana berbinar. Ya sudah nanti kita beli ya. Iya Bunda. Fajri hanya bisa tersenyum menatap adik manisnya yang sangat antusias dengan hal baru yang membuatnya tertarik. Ia mengelus kepala Ipana yang bersandar di dadanya dengan lembut, mengalirkan kehangatan dan kenyamanan yang membuat gadis kecil itu selalu betah berada dalam pelukannya. Perlahan, mobil memasuki area sekolah. Parkiran khusus sudah tersedia untuk para pemegang saham maupun donatur sekolah itu. Mereka segera turun dan menuju kelas Fajri yang berada tak jauh dari sana.